Ada polisi Amerika yang mati ditembak. Polisi Amerika yang mati ditembak umur 60 tahun. Mati ditembak dan itu disiarkan di TV. Istrinya menjadi janda pada usia seperti itu tanpa punya anak. Polisi itu meninggalkan istrinya seorang diri, seorang janda tua. Itu disiarkan di TV. Pada besok harinya, sebuah surat datang kepada janda polisi itu, disertai selembar cek $20.000. Lalu juga ada pesan catatan di sananya adalah bahwa Anda akan menerima jumlah yang sama setiap bulannya sampai Anda mati. Siapa orang yang memberi itu? Orang yang memberi itu namanya adalah Milton Petrie. Ini orangnya. Milton Petrie, dia sudah meninggal tahun 1994. Dia rupanya salah seorang kaya di Amerika. Tapi mengapa dia bersikap seperti itu? Karena dia ingat, dia dulu adalah seorang anak imigran Rusia yang menetap di Amerika dan dia sangat-sangat miskin. Dia ingat bahwa dia harus memakai sepatu yang berlubang dan harus ditambal dengan kertas koran di sepatu itu. Tapi dia bekerja keras. Dia pernah bangkrut, tapi dia kerja keras sampai akhirnya dia bisa kaya. Dan pada waktu dia sudah kaya, dia teringat kepada orang-orang miskin seperti dia, yang mungkin susah seperti dia dulunya. Akhirnya dia membaktikan kekayaannya untuk bantu orang-orang susah. Setiap hari dia baca koran dan lihat televisi. Begitu dapat orang susah di mana, dia segera mencari dan memberikan bantuan. Karenanya dia lihat berita polisi ditembak mati, dia kasih $20.000 untuk istri polisi, janda polisi itu setiap bulan sampai mati. Kenapa berita ini sampai tersebar? Bukan karena dia cerita, tapi karena ada wartawan yang menyelidiki mengapa sampai ada banyak kasus di mana kasus-kasus orang-orang tiba-tiba menerima cek setiap bulan sampai mereka mati. Wartawan mulai mengendusnya dan berhasil akhirnya membongkar siapa di balik itu, yaitu Milton Petrie ini. Dia rajin bekerja, giat bekerja. Dan dia, orang bertanya kepada dia, wartawan bertanya dia, kamu sudah kaya tapi rajin kerja. Terus apa motivasimu sudah kaya tapi rajin bekerja? Dia jawab begini, Milton Petrie bilang, makin banyak saya bekerja, makin banyak uang yang saya hasilkan. Dan makin banyak uang yang saya hasilkan, makin banyak saya bisa memberi. Begitulah dia terus baca koran, lihat TV. Ada yang butuh, dia siap salurkan. Dia bilang begini, bagaimana saya bisa tidak melakukannya? Bagaimanapun juga saya sedang membayar kembali kepada Tuhan untuk apa yang telah ia lakukan bagi saya. Maksudnya dia miskin dulu, tapi Tuhan memberkati dia. Tindakan dia, bantuan dia pada orang miskin, dia lihat sebagai pembayaran kembali kepada Tuhan. Inilah contoh orang yang kaya secara materi, tapi juga kaya dalam kemurahan, di mana dia tidak dikuasai oleh rasa tamak akan uang. Kalau saudara mau memberi pada orang lain, jangan takut miskin, jangan takut kekurangan. Karena apa? Karena ada janji berkat dari Tuhan untuk orang-orang yang mau beri kepada orang lain. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Lalu ada Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya.
Kalau kasih orang lemah itu memiutangi Tuhan. Apa artinya memiutangi Tuhan? Terjemahan lama bilang, barang siapa mengasihani orang miskin, dia itu memberi pinjam kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Itu sama seperti lakukan bagi Tuhan dan Tuhan berhutang. Makanya di Matius 25 Tuhan bilang, waktu aku lapar engkau beri makan, aku haus engkau beri minum, aku telanjang engkau beri pakaian. Orang-orang benar itu berkata, Tuhan, kapan engkau lapar, miskin? Kapan engkau haus, telanjang? Tuhan bilang, semua yang kau lakukan bagi orang-orang hina ini, kamu lakukan bagi aku. Kalau begitu, beri kepada orang miskin sama dengan memberi kepada Tuhan. Dan karenanya, itu sama dengan memiutangi Tuhan. Memberikan pinjaman kepada Tuhan. Tuhan pasti membalasnya. Kalau Tuhan hutang, tak mungkin balas. Tidak balas. Kalau yang hutang tapi tidak balas, pasti bukan Tuhan. Ya. Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin, tidak akan kekurangan. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ingat faktor berkat Tuhan. Bahwa justru ketika kita memberi pada orang, Tuhan tahu memberkati orang seperti itu. Tapi ingat motivasi, jangan memberi supaya Tuhan beri. Tidak, Tuhan memberi itu hanya bonus tambahan. Upah kita paling sungguh-sungguh itu nanti di sana. Upah kita akan besar, tapi Tuhan bisa berikan bonus. Dan dia tahu memelihara orang-orang yang punya hati kepada orang lain. Supaya kita tidak menjadi tamak dan cinta uang, mari belajar memberi. Ingat bahwa semua yang kita punyai, yang kita pergunakan, harta kekayaan, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, kamu akan berbahagia ketika memberi daripada menerima.